Pemirsa, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu. Karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tersangka pencurian ponsel dan pembobol M-Banking senilai Rp71 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan tersangka. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan tersangka pencurian ponsel dan uang M-Banking puluhan juta rupiah di pinggiran Pantai Nareh, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Setelah beberapa lama, tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman berhasil menangkap tersangka. Tersangka yang juga seorang residivis ini awalnya mengelak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan didapati ponsel yang dicuri, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Selain ponsel, tersangka juga menguras uang korban sebanyak Rp71 juta lebih yang ada di M-Banking. Dari Rp71 juta yang dikuras, 30 juta masih bisa diamankan. Sementara 40 juta lagi digunakan main slot, membeli 1 unit sepeda motor, dan keperluan lainnya. Kasus pencurian itu terjadi di daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, 13 September lalu. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP Nendrawati yang memimpin penangkapan meminta masyarakat berhati-hati menyimpan password M-Banking di ponsel. Karena jika ponsel hilang, M-Banking pemilik ponsel bisa disalahgunakan. Dari kasus ini kita bisa belajar dari pengalaman bahwa kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Sehingga dihimbau kepada warga Padang Pariaman khususnya agar berhati-hati, apalagi yang punya handphone, supaya yang ada M-Banking di dalam handphone tersebut agar tidak menyimpan nomor PIN-nya di dalam handphone. Karena itu sangat gampang untuk dilakukan pencurian uang melalui handphone. Kini tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal dibekuk polisi saat melakukan aksi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi pelaku kepergok 3 anggota polisi yang curiga melihat pelaku membawa senjata tajam dan mengacungkan pada pemotor lain. Pemirsa, CCTV merekam seorang pemotor yang mengacungkan senjata tajam pada pemotor lain di Jalan Sunter Muara 2, kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, pelaku sempat memepet korbannya dan memaksa untuk berhenti.
Namun aksi pembegalan ini gagal saat 3 anggota Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara tengah berpatroli dan melihat gelagat tidak baik. Petugas segera mendekati lokasi dan mengamankan pelaku. Satu pelaku segera kabur meninggalkan rekannya yang sudah ditangkap. Hasil pemeriksaan sementara pelaku merupakan residivis kasus serupa di kawasan Jakarta Pusat. Pelaku segera digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, anak artis Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo trauma melihat pengantarnya ke sekolah dianiaya di jalanan. Ya, pelaku pengendara motor mengaku anggota. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Benar kan, karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal. Nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB, Hanung Bramantyo, memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berusia 35 tahun di desa Lagi-Lagi Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, tewas dalam mobil dengan luka mencurigakan di bagian kepala. Ya, hasil visum terdapat luka di kepala korban, diduga korban ditembak. Minggu malam, warga desa Lagi-Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Hussein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya, untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Usair Zainal, iNews melaporkan.